Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel Suluh Berkah atau Suluh Berkah Channel. Kegiatan penguatan moderasi beragama kader ulama bagi pengurus BEM perguruan tinggi dan ormas pemuda yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sebelum Anda melanjutkan tayangan channel ini, bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari channel ini. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama, yaitu adalah terkait menggali akar radikalisme, ekstremisme dalam rangka mewujudkan moderasi beragama. Ini dalam rangka memperbaiki diri kita. Alhamdulillah, narasumber kita Bapak Dr. Haji Abdul Wahid Effendi Anwar MAG sudah siap memberikan materinya. Mudah-mudahan Termasuk dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu dari India sampai dengan Andalusia, hancur porak-poranda. Ada lagi Uni Soviet, negaranya yang begitu luas, hancur porak-poranda. Bahkan ada satu kisah astronot terpaksa di angkasa 6 bulan. Gara-gara apa? Mau pulang, negaranya sudah hancur, berganti Rusia. Jadi tidak ada satupun negara yang menampungnya. Akhirnya apa? 6 bulan di angkasa, baru kemudian digaransi diterima oleh Jerman. Kemudian Yugoslavia, Majapahit. Maka inilah yang kemudian yang perlu kita pahami bersama berkaitan dengan kondisi keberagamaan di tanah air ini. Yang mau tidak mau, karena moderasi beragama ini termasuk prioritas nasional dalam mempertahankan NKRI harga mati. Jadi sudah tidak bisa ditawar lagi NKRI ini. Lantas bagaimana kemasan, bagaimana mewujudkan NKRI harga mati itu? Maka tentu sketsa keberagamaan di Indonesia. Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Tanhana Dharma Mangprowa. Tidak ada kebenaran yang mendua. Bahasa mendua itu bermuka dua atau tidak konsisten. Dan itu ditulis oleh Empu Prabdi Kakanwin Sutasoma, yang itu tertulis ketika di puncak kejayaan Majapahit. Di situ sudah ada interaksi Islam, Hindu, Buddha yang bisa hidup berdampingan tanpa merasa bahwa di antara mereka itu merasa bahwa dirinya itu pemegang kunci surga. Yang ada adalah hablum minanas terajut sedemikian rupa sehingga harmoni ketika itu terwujud. Kemudian fakta yang kita hadapi pentingnya suami dan istri itu begitu. Suaminya di sini, istrinya ada di situ. Putra dan putri itu ya begitu. Nah, sekarang ini berdasarkan sensus penduduk tahun 2002, berdasarkan data tahun 2011 ini. Di tahun 2011 penduduk Indonesia Muslim 87. Informasi yang terkini tinggal 82. Kemudian dalam posisi seperti ini, Islam itu kenapa paling banyak? Karena Islam itu terpusat di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan ini pun sudah 50-50. Penduduk yang paling banyak itu ada di Jawa dan Sumatera. Makanya jumlah Muslim terbanyak itu di Indonesia itu, dan penduduk terbanyak itu Jawa dan Sumatera. Kalau kemudian orang Islam mentang-mentang di Jawa,
maka kita juga tidak bisa menghindarkan bahwa posisi umat Islam di Bali, di NTT, di Papua, atau di belahan yang lain akan mengalami hal yang sama. Dan ini adalah bagian dari tantangan dari kehidupan ini. Kemudian, kalau kemudian kita lihat tantangan sekarang dengan semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata siapapun nanti yang akan mencalonkan sebagai presiden, jika kemudian menguasai tiga kelompok ini, yang pertama adalah kelompok urban, yang kedua middle class, kemudian milenial. Di masyarakat urban itu menempati 56,7% dari jumlah penduduk berdasarkan tahun 2020. Siapakah masyarakat urban itu? Anak desa, kuliah, kemudian setelah kuliah menemukan jodohnya, tidak mau kembali lagi. Kemudian anak petani ke pabrik, itu juga masyarakat urban itu. Dan apa ciri-ciri masyarakat urban? Ciri-ciri masyarakat urban itu ternyata cenderung lebih konsumeris, lebih menitik beratkan pada sisi materi. Yang kedua adalah middle class. Middle class itu kelompok yang menengah, miskin tidak miskin, kaya raya juga tidak kaya raya betul, middle. Kelompok middle ini kalaupun toh haji, punya uang dan bisa bayar, itu pun yang dilihat di ukurannya adalah uang. Saya keluar sekian, fasilitas yang keluar harus sekian. Makanya kemarin ada satu jamaah dari Jawa Timur, dari Sidoarjo lagi, kemudian menggugat Kementerian Agama karena gara-gara 3 hari tidak makan. Padahal yang 3 hari adalah masa-masa yang krisis betul itu, masa-masa yang tidak memungkinkan catering datang itu. Dan itu sudah tahun-tahun sebelumnya sudah begitu, merasa sudah bayar mahal. Karena ukurannya middle class itu adalah ukuran materi. Ada uang, abangku sayang. Tidak ada uang, abangku tendang. Milenial, kelompok milenial ini perilakunya malah mager. Kenapa mager? Mau belanja, tinggal klik aja. Dunianya hanya ada di HP. Jadi kehidupannya ada di HP. Dan siapapun yang menguasai 3 ini, itu nanti akan yang jadi. Makanya siapapun, apakah ini Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo atau Prabowo, tinggal siapa yang dipilih jadi wakilnya nanti. Karena calon presiden itu sudah nampak, tinggal wakilnya siapa yang bisa merangkul 3 kelompok ini. Itu nanti yang akan mendulang konstituen untuk memilihnya. Karena sekarang siapapun, apapun partainya, tidak dilihat partainya, yang dilihat itu orangnya. Sehingga apapun makanannya, mungkin titik-titik minumannya. Nah, fakta menunjukkan sekarang berdasarkan data tahun Januari 2021, penduduk Indonesia 274,9. Tapi apa yang terjadi? Pemegang mobile connection itu ternyata melebihi dari jumlah penduduknya. Makanya buat yang bapak-bapak mungkin ada nomor HP siang dan nomor HP malam. Yang satu dengan yang lain, atau buat ibu-ibu yang punya channel lain begitu, bisa juga mempunyai nomor lebih dari 1. Pengguna internet ternyata 73,7%, berarti seluruhnya, mayoritas dari penduduk Indonesia ini bergantung pada media internet. Inilah yang kemudian, kalau bergantung pada media internet, kehidupannya itu percaya betul dengan media internet. Nanti akan disampaikan oleh Gus Arif. Kemudian aktif dalam sosial media, pengguna sosial itu 61,8%. Dan ini hidupnya seluruhnya bisa juga ma'isyah penghidupannya dari situ.
Kemudian fakta menunjukkan bahwa Muslim Indonesia ini akan menghadapi tumbuh generasi baru Muslim yang jumlahnya mencapai 30 juta, yaitu generasi Muslim yang new generation. New generation itu adalah model Muslim yang middle class, milenial, dan urban, yang kemudian diestimasikan akan tumbuh 30 juta untuk di tahun 2020 kemarin itu sudah tumbuh 30,59. Nah, jumlah yang inilah yang kemudian akan mewarnai tingkat keberagaman. Apa tingkat keberagaman? Ditambah dengan apa tadi? Ditambah dengan pengguna internet, pengguna mobile connection dan sebagainya, maka kemudian akan mengalami degradasi bahwa dari majelis taklim menjadi majelis YouTube, dari majelis taklim menjadi majelis Google dan sebagainya. Dari kiai yang diharapkan adalah kiai yang didambakan adalah kiai Google, yang di situ tidak bisa menyaring apa-apa yang didapat. Dan dalam satu teori bahwa satu berita hoax 1 menit sudah meluncur, itu sudah melangkah sampai 17 jam. Jadi kalau kemudian untuk menghapus satu berita bohong yang sudah beredar 1 menit, butuh waktu 17 jam untuk menghapusnya, karena begitu cepatnya. Makanya saat kemarin sempat WA itu di lockdown, karena memang itu adalah saat-saat yang sangat krusial. Jika dibiarkan hidup, maka fitnah itu akan semakin menyeruak dan akan memporak-porandakan tatanan yang ada. Dan di generasi milenial, generasi Muslim yang baru itu bukan terletak pada bagaimana sisi syariat, maka bagaimana model terkait dengan busana Muslim, maka tentu yang dilihat adalah modisnya. Apa modisnya? Jilbab itu yudnina min jalabibihina, itu adalah menjulurkan kain menutup 2 dada, supaya orang yang bukan memiliki dada itu tidak turut menikmati. Tapi yang ada adalah kemodisan itu hanya dijilurkan sehingga dadanya tetap menyeruak, sehingga suami orang lain itu juga turut menikmati istri orang lain terhadap dan fakta berikutnya adalah bahwa diakui atau tidak, keberagaman, tantangan keberagaman yang ada di negeri tercinta ini ada 3 tantangan. Tantangan yang pertama adalah berkembangnya cara pandang, sikap, praktek beragama yang berlebihan. Cara pandang, praktek, sikap agama yang berlebihan itu adalah disiplin ekstrim. Kalau ekstrim ini sudah mengarah pada ideologi menjadi ekstremisme. Kalau ekstrim itu, kalau semakin menepi itu berarti semakin sempit cara pandangnya. Kalau ekstrim kanan berarti pandangannya hanya dilihat bahwa kamu melakukan ini dalilnya apa, Al-Qur'annya apa, hadisnya mana. Kalau tidak ada Al-Qur'an, hadisnya adalah bid'ah. Apalagi kemudian ditambah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sehingga semuanya dicari itu, selalu dicari itu, sehingga orang yang berbeda dianggap ahli neraka. Ekstrem ke kiri betul. Saking kirinya sehingga nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai hadis itu tidak nampak. Yang nampak adalah akal. Kalau nampak akal adalah memperluas cakra akal ini. Inilah yang kemudian menyebabkan di satu sisi adalah fundamentalisme, di satu sisi liberalisme. Dan jikalau dia sudah yakin dengan Islam, tapi kemudian dia tidak dapat dengan apa yang dicari di Islam, maka dia memilih ateis. Ingat Momika yang dari Irak yang kemudian transmigrasi, migrasi ke Swedia. Dia adalah seorang ateis karena tidak mendapatkan kepuasan yang ada di dalam Islam, sehingga apa yang dia lakukan di mana itu? Swedia. Dia merobek Al-Quran, dibuat lap sepatu, diinjak-injak Al-Quran, dan dibakar itu Al-Quran. Tidak sadar bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Dan
tentu bagaikan menepuk air di dulang akan terpercik ke muka sendiri. Nah, makanya ini kadang-kadang inilah yang kemudian sehingga keyakinan yang berlebihan ini akan cenderung mengesampingkan martabat kemanusiaan, bahwa setiap manusia itu adalah dieman-eman gak rumongso. Manusia itu dieman-eman gak rumongso berarti setiap orang itu butuh penghargaan, siapapun orangnya. Wong kucing aja diinjak kaki, diinjak ekornya itu bisa. Nah, manusia pun butuh penghargaan, siapapun orangnya. Apapun keyakinan agamanya butuh penghargaan. Nah, makanya kemudian keyakinan yang berlebihan, hanya berbeda organisasi, udah saling merasa bahwa dirinya paling benar. Tantangan yang kedua adalah berkembangnya terus klaim terhadap tafsir keagamaan, yang di situ terjadi pemaksaan terhadap tafsir. Berbicara tentang tafsir keagamaan itu adalah tafsir yang bersifat subjektif, tinggal dalam perspektif mana. Contoh aja wudu. Sampai sekarang Muhammadiyah dan NU itu belum bisa menyatu. Itu terletak pada tafsir wudu, tafsir batalnya. Yang NU itu cenderung ke Syafi'iyah, yang di Muhammadiyah itu cenderung ke Hanabilah. Dan itu tentu ada perangkat-perangkat satu paket. Nah, tentu di dalam memahami tafsir aula mastumun nisa itu kan beda-beda. Aula mastumun nisa menurut Imam Hanafi adalah tanda batal, itu adalah masuknya kelamin ke dalam kelamin yang lain. Jadi ada orang telanjang bulat jejer begini, bersentuh-sentuhan, berambung-ambungan, itu tidak batal kalau menurut Imam Hanafi, baru batal setelah masuk. Kalau Imam Syafi'i yang bukan mahram, sentuhan kulit batal. Kalau Imam Maliki dan Imam Hambali selama tidak bersyahwat itu tidak batal. Nah, inilah yang kemudian kadang-kadang di grassroots ini dipertajam sedemikian rupa. Nah, kalau kemudian masing-masing itu merasa bahwa tafsirnya paling benar, inilah yang akan menimbulkan pemaksaan, timbul konflik antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Menganggap bahwa Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini adalah tauhid karena tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Padahal ketuhanan yang Maha Esa, cari dalilnya jelas. Qul huwallahu ahad, ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, banyak ayat yang menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip adalah itu ada. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, keadilan sosial, ayatnya, hadisnya terbentang banyak sekali. Nah, maka kemudian menganggap bahwa dasar Pancasila itu adalah tauhid, itu adalah apa? Semangat keberagamaan yang tidak selaras dengan kecintaan. Nah, kemudian di yang pertama, bagaimana mengatasi tantangan yang pertama? Di tantangan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Jadi esensi ajaran agama ini kita perkuat. Untuk yang kedua, tantangan kedua adalah bagaimana mengelola tafsir keberagaman ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan keberagamaan pada umat. Saya di Kementerian Agama sebagai penyuluh, maka walaupun saya sejak kecil diajarkan sebagai kader NU, maka ketika berhadapan di masyarakat pada jamaah, selalu saya sampaikan pilihan-pilihan sehingga umat lebih cerdas. Kalau menurut ini begini, kalau menurut ini begini, kalau menurut ini begini, silahkan pilih yang mana, dengan satu catatan yang tidak boleh adalah talfik. Talfik itu adalah memix pendapat dari beberapa, tapi diambil yang ringan-ringan aja, ini yang nggak boleh.
Kemudian yang ketiga, tantangan kita adalah kita tetap merawat keindonesiaan, karena bagaimanapun juga negara yang tentram dan damai ini akan menjamin kebebasan seseorang untuk melakukan ekspresi apapun. Maka inilah yang kemudian contoh-contoh berkembangnya cara pandang praktek beragama yang berlebihan yang mengesampingkan martabat kemanusiaan bisa dilihat Dita. Dita ini adalah mahasiswa yang cerdas, sarjana yang cerdas, sarjana teknik yang cerdas. Tapi apa yang terjadi? Dia mengajak satu keluarga melakukan bom bunuh diri, melakukan serangan di Surabaya. Dia tidak menyadari bahwa yang menjadi korban itu juga bukan hanya orang non-muslim, orang Islam pun juga turut menjadi korban. Menganggap bahwa dengan membunuh dirinya melalui bom bunuh diri, anggap sebagai tiket menuju surga. Surga yang mana? Kemudian di ISIS dan sebagainya yang kemudian menghasilkan momika yang frustasi itu. Kemudian berkembangnya tafsir keberagaman yang subjektif yang akan memicu konflik. Kemudian yang berikutnya, berkembangnya semangat beragama yang tidak selalu dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan bertebaran dari apa yang ada di media sosial itu ternyata banyak sekali. Kita masih ingat seorang pemuda yang kemudian mencoret-coret musola, Al-Quran dipilok dan sebagainya. Saya kafir begitu. Karena apa? Dia merasa terfrustasi setelah membaca literasi yang ada di media sosial. Nah, inilah yang kemudian berdasarkan riset ternyata banyak ini yang saya ambil satu aja. Survei membuktikan khutbah di Masjid Bakti itu di Kementerian BUMN dan lembaga P3 berdasarkan dari apa yang diteliti dari P3M tahun 2017, ternyata 100 masjid yang disurvei 41 masjid tergolong radikal, gampang ngafirkan orang lain. Khutbahnya itu selalu mencari hal-hal yang bersifat khilafiyah, sehingga membuat panas jamaahnya itu memandang yang lain itu adalah sesat. 41 masjid, 7 masjid kategori rendah, 17 masjid kategori sedang, 17 masjid kategori tinggi. Yang kategori rendah itu masih memaklumi bahwa radikal intoleransi itu wajar. Memaksakan seseorang untuk meyakini sesuatu di luar keyakinannya wajar. Menutup gerak ruang orang lain itu wajar. Kategori sedang itu adalah setuju terhadap tindakan radikal. Kemudian kategori tinggi adalah memprovokasi umat untuk melakukan kerusakan dan tindakan-tindakan yang bersifat intoleran. Dan narasi eksklusivitas ekstremisme beragama global ini ternyata terjadi di mana-mana. Bagaimana di India, bagaimana di Thailand, bagaimana di Burma. Umat Islam yang minoritas, bagaimana perlakuan mereka, karena tumbuhnya begitu. Nah, inilah kemudian bagaimana pembentukan nilai moderasi ini semula adalah eksklusif, merasa paling hebat di antara yang lain. Kalau sudah eksklusif, dipupuk akan muncul superiority. Kemudian muncul dipupuk lagi tindakan intoleran, merasa yang lain itu punya hak untuk hidup di bumi ini. Dan kemudian disitulah yang kemudian main terus ideologi saya yang paling benar, yang lain adalah salah. Dan kemudian melakukan ekspansi, mempengaruhi yang lain untuk melakukan hal yang sama dengan melakukan gerakan seperti itu. Maka inilah sebetulnya ada dua praktek agama. Yang pertama adalah praktek beragama yang substansif inklusif, berarti ada inti dari ajaran agama. Yang kedua adalah praktek eksklusif legal formalistik, menganggap bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi itu demikian dan demikian, maka memperformakan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dalam hal pakaian, dalam hal apa? Padahal Abu Jahal, Abu Lahab itu juga pakai sorban. Kemudian inilah yang kemudian yang perlu kita jawab sekarang untuk menangkal itu semua. Bagaimana kita generasi muda
yang ada di bangsa negeri tercinta ini adalah memiliki cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama. Karena bagaimanapun juga kita tinggal di Indonesia ini ada 6 agama, belum lagi dengan aliran kepercayaan yang lain. Kita juga harus sadar bahwa Islam datang ini kemudian, walaupun kita yakin bahwa nenek moyang kita yang pertama itu siapa? Siapa nenek moyang kita yang pertama? Nabi Adam kan? Nabi Adam bawa risalah Islam kan, kemudian anak pinaknya itu membawa ajaran tauhid. Maka sebetulnya kalau kemudian kita menggunakan esensi inti ajaran agama, tentu ada irisan-irisan yang sama, cuma mempraktekkannya itu berbeda-beda. Nah, bagaimana posisi kita saat kita mengekspresikan keberagaman kita dalam kehidupan bersama yang di situ heterogen banget, maka yang perlu dikembangkan saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah mampu mengejawantahkan atau menerapkan esensi ajaran agama. Prinsip ajaran agama adalah jujur, adil, tidak semena-mena, tepo seliro, saling mengasihi, saling menyantuni, dan sebagainya. Dan orang memandang jujur itu hampir sama antara agama apapun. Sekali lagi, orang memandang jujur antara agama apapun orangnya, suku manapun, memandang itu sama dengan memandang warna putih ini. Ini warnanya apa, Mas? Putih. Warnanya apa, Mbak? Putih. Warnanya apa? Putih. Semuanya putih. Orang memandang jujur, kejujuran itu ya putih, begitu melakukan sesuatu pada tempatnya, melakukan sesuatu tanpa ada penyimpangan. Kalau orang memandang ini warnanya apa ini? Semuanya mata akan melihat bahwa ini hijau. Itulah prinsip bahwa setiap agama punya esensi ajarannya, dan esensi ajaran ini adalah sifatnya adalah bersifat universal. Karena pada prinsipnya apapun agamanya tetap melindungi martabat kemanusiaan. Setiap orang punya martabat. Yang kedua adalah tetap menginginkan kemaslahatan umum, ingin hidup lebih enak, lebih mulia, lebih baik. Dan itu akan terjadi, maka bagaimanapun juga kita bisa berbuat adil, wa usyai fi mahalli, berimbang, tawazun. Kemudian yang ketiga adalah kita tetap bagaimanapun juga hidup di negeri ini tetap menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara. Dan keseluruhan apakah itu cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama, tetap seluruhnya umat apapun, termasuk kita, tugas kita sebagai umat Islam dan panjenengan semua adalah sebagai kader ulama dan kader bangsa, punya PR yang ada di pundak kita adalah bagaimana kita membekali umat ini tetap taat beragama dan mendalam. Sekali lagi, tugas kita adalah membekali umat ini untuk taat beragama dan mendalam terhadap nilai-nilai agama. Karena bagaimanapun juga, kalau keyakinannya itu setengah-setengah, hasilnya pun akan setengah-setengah. Masak nasi kalau setengah mateng, dibuang eman, tidak dibuang, dimakan, bikin perut sakit. Apapun kalau setengah mateng, mangga setengah mateng, kecut, dan sebagainya. Beragama kalau setengah-setengah, maka itu hasilnya juga tidak maksimal. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi PR buat kita semua. Karena bagaimanapun juga ada 9 kata kunci yang tetap harus kita gemakan. Yang pertama adalah setiap manusia punya martabat, dan martabat butuh pengakuan. Yang kedua, manusia ini butuh kemaslahatan untuk membangun. Tanpa ada kemaslahatan, kita tidak bisa membangun. Bisa kita bayangkan negeri yang ada di Timur Tengah, hampir setiap hari ada pertikaian, ada pertengkaran yang berujung pada pembunuhan. Dan
Kenapa di Arab Saudi itu ada kisos? Itu karena dulu sebelum ada kisos, orang membunuh itu gampang sekali. Jadi membunuh orang itu seperti membunuh lalat begitu. Jadi kalau betul ada penerapan begitu itu sudah betul. Wong sudah diterapkan begitu aja, masih aja. Makanya sekarang kalau kita pas sedang ada di sana begitu, orang marah semarah-marahnya mungkin dengan berbagai, tapi tidak sampai menyakiti. Beda dengan di kita itu, gampang sekali menyakiti satu dengan yang lain. Kemudian adil itu berarti meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Berimbang berarti antara kepentingan individu dan kepentingan umum itu berimbang. Hal apapun berimbang. Kemudian ada ketaatan terhadap konstitusi yang menjadi kesepakatan berbangsa. Dan inilah yang kemudian sebetulnya ada tambahan lagi. Tambahan yang lain adalah bahwa ketika ini sudah terterapkan, secara otomatis kita akan ada toleransi, memberi ruang. Apa itu toleransi? Memberikan ruang gerak buat orang lain untuk melakukan apapun aktivitasnya. Karena setiap orang itu punya hak. Dan di sana tentu ada anti kekerasan dan kemudian ada ketaatan atau kepatuhan atau komitmen kebangsaan kita. Komitmen kebangsaan kita ini adalah kita tetap punya komitmen yang sama untuk merawat negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk tetap tegak, tidak seperti apa yang kita awal di mukadimah tadi. Dan yang terakhir tentu setiap apa yang dilakukan itu tentu ada kebiasaan sehingga muncul tradisi. Apapun bentuk tradisi asal tidak melanggar aturan syariat, apapun bentuk tradisi asal tidak merusak keyakinan ajaran agama, maka tradisi itu pun bisa menjadi bagian dari khazanah yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Itu kemudian nanti dari berikutnya setengah jam. Penyampaian materi Peta Keberagamaan Indonesia dalam bagian materi penguatan moderasi beragama kader ulama bagi pengurus BEM perguruan tinggi dan ormas kepemudaan yang ada di wilayah Sidoarjo. Semoga dengan kegiatan ini akan memperkokoh kearifan untuk mewujudkan toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan tentu penerimaan terhadap tradisi. Dan semoga ada kemanfaatan buat kita bersama. Wassalamualaikum